Sebelum yang menyampaikan pesan dharma, kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada persemayangan malam hari ini yang telah disucikan dengan dikir lanang istri. Yang hormati Ketua Parisade, kemudian Ketua Banjar, Ketua TPEK, Ketua Pesantren, dan juga TPEK yang pada hari ini telah menyiapkan hari ataupun beberapa. Ya, ada pun tema yang sampaikan pada malam hari ini adalah mengenal sifat Tuhan. Bagaimana kita mengenal sifat Tuhan? Bapak Ibu, umat Dharma yang saya hormati, kecintaan manusia kepada Tuhan membuat manusia itu melakukan pencarian. Ada yang mencarinya di gunung, ada yang mencarinya di laut, ada yang mencarinya di langit, ada yang mencarinya di bumi. Apakah ini salah atau benar? Ini adalah proses pencarian. Bagaimana karena kita rindu, kita ingin melihat wajah Tuhan seperti apa. Dia wonten cerita ketika Titiang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Sumatera, ini kita naik kapal, waktu itu naik kapal laut namanya kapal Sinabung. Nah, kebetulan Tiang bawa keluarga, bawa anak. Waktu itu anaknya yang nomor 3 masih kecil. Ketika naik ke kapal, anaknya belok-belok, hanya numpang kapal penuh sesak, sehingga dia tidak bisa memperhatikan seperti apa kapal itu. Karena dari rumah 2 hari sebelum naik kapal, ya aku pengen naik kapal seperti apa sih kapal laut itu. Ayo, nanti kita coba naik kapal laut. Nah, setelah masuk ke dalam kapal karena penuh sesak, jadi anak ini tidak bisa melihat bagaimana bentuk kapal yang sebenarnya. Sudah seharian di dalam, bahkan sudah tidur satu hari. Besoknya pagi-pagi kita bangun, saya bertanya, ya, katanya mau ngajak lihat kapal, katanya kita mau naik kapal, kapalnya mana? Jadi saya berpikir sejarah. Oh, tadi dia memperhatikan cara naik ke dalam kapal, dia tidak melihat rupanya jauhan. Padahal kita tidak merasa karya di dalam kapal. Akhirnya yang bawa ke lantai 3, yang gendong ke lantai 3. Dari lantai 3 rupanya juga tidak puas, tidak bisa melihat bagaimana keseluruhan bentuk kapal. Dia hanya melihat lautan. Bertanya lagi, kapalnya mana? Karena kebetulan saya masuk ke dalam musola, saya perhatikan dari musola itu hujan. Karena saya ini juga tidak bisa melihat. Rupanya saya, begitulah. Kita ingin mengenal seperti apa sih, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Padahal kita sudah ada di dalam Tuhan. Ketika Bapak Ibu melihat api, tentu saja Bapak Ibu tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat bagaimana rasa panas. Itu juga jika memasukkan tangan ke dalam air, kita hanya bisa merasakan
ini, tapi kita tidak bisa. Kita wujud ini. Pada pohon kita bisa melihat bagaimana pohon itu tumbuh. Ketika dia tumbuh, dia berkembang. Ketika pohon ini tumbuh, ketika pohon ini berkembang, disitulah ada kehidupan. Pada hewan pun kita juga melihat seperti itu. Pada diri kita, pada diri kita sendiri, kita melihat kita dalam konsep WK umat Hindu mengenal dua, bagaimana merasakan Tuhan. Mereka rupanya mengenal dua konsep. Yang pertama yang disebut transenden. Transenden ini adalah Tuhan yang tidak berpribadi. Ini adalah wujud Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan apa, termasuk itu. Ini yang disebut acintya. Kemudian yang kedua ada Tuhan yang bersifat personal God. Ini yang disebut imanen. Ini adalah wujud Tuhan yang sudah berpribadi. Kita bisa mengenal, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dari sifat-sifatnya. Bagaimana kita mengenali rasa manis di dalam kue? Walaupun kue itu sudah bermacam-macam bentuk, tapi kita masih bisa mengenali rasa manis itu. Artinya bahwa di dalam kue itu masih ada Tuhan. Begitu kita rasakan. Kita mengenali, merasakan kehadiran Tuhan melalui sifat. Kita bisa mengetahui kehadiran Tuhan melalui sifat. Sifat memberi, sifat maha tahu. Kita diberi nafas, kita bisa duduk, pikiran, kuping kita tidak bergerak, mulut kita tidak berbicara. Tapi nafas kita tidak berhenti. Itu juga cantik. Karena nafas kita berhenti, saat itu kita hidup. Inilah yang disebut saksi Tuhan di dalam diri kita, bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Menjadi pengamat, menjadi saksi terhadap diri kita. Dalam meditasi pun kita diajarkan bagaimana mengamati nafas. Kita identitas sana. Ternyata di situ kita ingin menyaksikan kehadiran itu. Kehadiran Tuhan yang biasa. Karena Tuhan maha memberi, ada nafas. Sebenarnya kita setiap hari sudah berada hidup dan mati. Karena kita bernapas cepat, kita tidak bisa. Ternyata ketika kita bernapas cepat, otomatis kita serasa hidup terus. Padahal ketika kita membuang nafas, sebenarnya kita tahu. Makanya kematian itu disebut menghembuskan nafas. Jadi sangat sederhana sebetulnya. Jadi di medsos banyak yang perhatikan sebetulnya bagaimana sih menemui Tuhan. Ternyata begitu sederhana. Konsep itu begitu sederhana. Tuhan yang personal God, yang sudah mempunyai sifat inilah yang akhirnya diwujudkan di dalam Daksina-Lingga. Daksina-Lingga ini adalah wujud Tuhan yang personal. Bahwa kita mengatakan bahwa memuja Tuhan dengan media jauh lebih efektif ketimbang memuja Tuhan dengan tidak menggunakan.
konsep ini, maka kita membuat buku kayu seperti yang Bapak Ibu saksikan. Dia berbuka desa atau Brahmo Iwindayati. Jadi ada 6 penyangga alam semesta ini, salah satunya adalah dia. Di kitab suci kita Taurahnya sudah mengatakan seperti itu. Mari kita kembali pada konsep-konsep yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah Bapak Ibu memahami konsep ini, sehingga kita bisa meningkatkan rasa bakti kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak perlu mencari Tuhan jauh-jauh. Ternyata Tuhan ada di sana. Lewat nafas kita sebagai saksi hidup yang bisa kita rasakan tiap saat. Ketika Bapak Ibu ingin melihat kehadiran Tuhan, saksikan. Cukup kembali